Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurul Falah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Darussalam Ciamis. Sesuai dengan tugas mata kuliah Entrepreneurship, kali ini saya akan berbicara langsung dengan salah satu pelaku usaha yang akan menceritakan mulai dari awal merintis sampai bisa berkembang seperti sekarang. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Ibu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Boleh diperkenalkan dengan Ibu dan Bapak siapa? Nama saya Ibu Reni Nur Aini dari Ciamis. Perkenalkan, nama saya Sastra sama Sebelum masuk ke obrolan lebih jauh, boleh diceritakan sedikit Pak Bu tentang usaha yang dijalani toko mainan Atta Baruk ini. Sejak kapan toko Atta Baruk ini berdiri? Toko ini berdiri 3 tahun ke belakang, tepatnya bulan Desember, kebetulan pas ketiga tahunnya bulan ini gitu. Alhamdulillah, memang dari awal kami merintis ini dari pedagang keliling dulu, baru 2022 merintis jadi agen gitu. Jadi agen, kebetulan yang pertama buka ini yang di Ciamis ini. Alhamdulillah, Atta Baruk udah 2 kios sama yang di Cidolog. Yang di Cidolog mah baru bulan Agustus kemarin, baru 4 bulanan. Berarti ini Atta Baruk 1 di Cidolog, Atta Baruk 2. Iya. Berarti udah ada 2 toko ya Pak? Iya, alhamdulillah. Selain dari itu Pak, kenapa memutuskan memilih usaha tokonya tuh produk mainan atau aksesoris atau alat tulis yang lainnya? Kebetulan kan memang produk ini cepat lakunya, terus modelnya terus berkembang, terus perkembangan usahanya begitu menggiurkan, begitu benefitnya atau keuntungannya dari produk mainan ini ya lumayan gitu. Jadi penghasilannya terhitung menjanjikan begitu. Bagaimana sih Pak Bu cara memilih produk yang kira-kira laku terjual? Takutnya kan ada yang kurang peminatnya, kurang yang belinya. Sebetulnya kita bisa melihat di sekeliling, mungkin di keadaan di dunia pasaran gitu, pasaran atau dunia marketing itu. Jadi mana yang lagi rame gitu. Kebetulan kalau mainan mah kan modenya ganti-ganti, jadi ada yang baru gitu. Jadi perkembangannya terus gitu. Jadi nggak stagnan gitu, nggak diam di tempat. Jadi ada lagi model barunya gitu. Makanya kami memilih di bidang usaha ini gitu. Bagaimana sih Pak cara menentukan harga jual? Kadang kan takutnya rugi atau malah kemurahan, atau malah takutnya kemahalan, atau nantinya takut gak ada yang beli gitu Pak. Cara menentukan harga jualnya Bu. Kalau harga jual kan ada patokan dari pembelian. Kita misalkan belanja dari ini, ngambilnya kan dari Cirebon sama dari Jakarta. Kita kan kalau agen ada memang benefitnya nggak terlalu gede, tapi kan ini banyak macamnya gitu.
Jadi ya lumayan juga gitu. Jadi istilahnya kalau kita beli segini terus dihitung-hitung dengan pengeluaran ongkos begitu, pengeluaran ongkos gitu kan, segala macam dihitung, kita nentuin, jadi kita ngeluarinnya sekian gitu, udah termasuk untuk labanya gitu, untuk pengeluaran ongkos-ongkosnya gitu. Jadi memang itu mah tergantung daripada pembelian atau pembelanjaan. Makanya setiap toko atau setiap agen harganya kadang berbeda-beda gitu. Jadi punya patokannya masing-masing begitu. Kalau harga jual mah gitu. Jadi tergantung dari pembelian gitu. Berbicara soal cabang yang tadi ya Pak, pasti kan pengelolaan modalnya juga jadi hal yang penting kan ya. Terus bagaimana sih cara mengatur modal dan mengelola beberapa cabang agar tetap berjalan dengan baik? Sebenarnya kalau usaha itu harus ada manajemennya dulu. Jadi tahu manajemennya dulu. Yang dikatakan dalam manajemen itu adalah POAC itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi kita sebagai pengusaha harus betul-betul bisa memperhitungkan biaya, terus pembuat penghasilan, terus dalam bentuk organisasinya juga memang perlu benar-benar gitu diperhitungkan. Memang kebetulan kami ini belum benefit sih, belum yang omset yang besar, tapi alhamdulillah gitulah bisa untuk menghidupi keluarga. Terus actuating itu action, berarti melakukan usaha itu. Jadi kita harus benar-benar memahami apa yang harus kita lakukan. Terus kontrol itu di bidang usaha kan, kalau kita tidak mampu mengontrol tidak mungkin akan berhasil. Jadi istilahnya kita benar-benar harus mengetahui manajemen usaha itu sendiri gitu. Ya alhamdulillah, walaupun dikelola secara sederhana, ya alhamdulillah kami bisa berkembang gitu. Di tahun ketiga bisa buka cabang gitu yang di Cidolog. Apakah toko ini membuka yang online-nya via online atau penjualan di medsos atau di WhatsApp atau? Kebetulan belum, soalnya kurang menguasai pasaran online begitu. Jadi ya offline dulu gitu. Sekarang kan banyak ya Pak toko-toko online, terus toko offline yang lainnya. Terus bagaimana sih cara menghadapi ya Bu persaingan dalam berbisnis gitu? Cara menanggulangi persaingan tersebut? Caranya jadi kita harus update gitu. Update yang maksud update di sini, kita harus tahu barang yang lagi laku, yang lagi viral, kalau trending gitu. Kalau bahasa sekarang mah trending kan bisa dibuka gitu di YouTube, di platform apa gitu, bisa kita buka searching. Jadi
Jadi nggak ketinggalan zaman gitu kan, mainan mah terus berkembang gitu. Ada tips and triknya nggak Pak dalam strategi pemasaran biar laku terus, rame terus? Kadang kan usaha-usaha kecil kan di luar sana banyak yang sepi dan lain sebagainya gitu. Kalau trik itu Layanannya trik nama. satu, pelayanan. Diutamakan pelayanan gitu. Misalkan cara kita menghadapi konsumen, baik itu yang eceran ataupun yang grosiran yang ngambil lagi buat dijual lagi gitu. Jadi itu salah satu kunci dari keberhasilan usaha itu sendiri. Jadi kan kadang-kadang kalau pembeli melihat yang jualannya masam mukanya, jadi agak gimana ya, agak kurang sreg gitu kan. Kalau pelayanan kita ramah, kita walaupun memang lagi banyak pemikiran gitu, tapi kan kalau menghadapi pelayan itu mau konsumen mah kita harus sebisa mungkin, semampu mungkin melayani dengan sebaik-baiknya begitu. Terus memang kalau buat yang jual lagi ada misalkan ada kalau kami dari pembelanjaan 100.000 ada pengembalian gitu. Jadi istilahnya ya buat uang parkir lumayan gitu. Diskon bonus. Nah ya, jadi ada istilah reward lah gitu. Dalam segi pemasaran ya Bu, apakah fokus ke offline atau misalkan sosial media di status WA atau dari mulut ke mulut gitu? Kebetulan kalau untuk yang buat jualan kita kan bikin grup. Jadi ada gitu, misalkan ada barang baru langsung diposting di WA gitu. Jadi selalu update. Jadi selalu update. Tapi di grup doang, nggak di status Di grup gitu. nggak di status, tapi ini mah di grup pedagang gitu. Baik yang Ciamis maupun yang Cidolog sama begitu prinsipnya. Nggak di status di WA. Kalau di WA kan, kalau status WA mah kemana-mana gitu, ke nanti kadang jadi kebuka buat harga kan, harga yang agen sama yang apa namanya eceran beda gitu. Kalau yang agen yang buat dijual lagi, kita udah ada sisain, udah ada apa namanya persentase buat keuntungan buat pedagang gitu yang jual lagi gitu. Jadi para pembeli juga nggak akan kelewatan info ya produk-produk terbaru. Iya, Update terus. kalau pedagang memang begitu. Cuman kalau buat konsumen mah memang kami belum menyediakan platform untuk apa namanya Info produk yang tersedia. info produk gitu. Jadi cuman baru di grup yang dijual, yang buat dijual lagi gitu. Jadi kalau yang buat dijual lagi mah misalkan habis belanja langsung dipoto, disebar di grup gitu. Selama menjalankan usaha nih ya Bu, Pak, pengalaman yang paling berkesan yang sampai sekarang masih teringat gitu. Ya gimana ya, kalau terkesan memang dulu kan kami juga pedagang keliling gitu, dari bawah dulu, dari nol dulu. Terkesannya sekarang kan tidak terlalu capek fisik gitu, jadi istilahnya tinggal nungguin di toko orang yang beli datang. Kalau dulu kan keliling capek gitu, sekarang mah tinggal tunggu di sini standby.
kalau bahasa anak sekarang mah on time. Adakah tips untuk di luaran sana mahasiswa, anak muda atau ibu rumah tangga yang ingin memulai berwirausaha dari nol, yang belum ada modal, yang masih takut untuk memulai? Kalau buat yang belum mulai, sebetulnya jangan pikirkan modal dulu. Yang penting, yang terutama itu ada kemauan. Ada kemauan, soal modal bisa diusahakan. Sekarang ya bisalah diusahakan kalau ada kemauan. Terus jangan takut memulai. Terus jangan takut rugi. Kalau mau berusaha itu jangan takut rugi. Kalau mau berusaha tapi takut rugi, tidak akan berjalan, tidak akan, jadi tadi actionnya tidak akan dilakukan gitu kalau udah takut duluan. Menurut Bapak Ibu, seberapa penting sih jiwa bisnis, terutama khususnya di kalangan mahasiswa gitu? Jiwa bisnis sekarang kan zamannya zaman sudah terbuka, sudah gampang. Jadi untuk berbisnis peluangnya luas gitu, luas. Apa aja bisa jadi bisnis sekarang mah, walaupun apanya, maka seperti makanan yang tadinya orang-orang kota tidak tahu, kan bisa jadi menarik kalau misalkan produk makanan bisa di-upload gitu, jadi orang pada tahu gitu. Jadi memang bisnis mah memerlukan apa namanya, kemauan dulu. Kemampuan bisa sebenarnya bisa sambil berjalan soal kemampuan mah, tapi yang terutama kemauan gitu. Adakah pesan-pesan untuk anak muda yang ingin punya usaha seperti Bapak Ibu? Pesan-pesan, kalau ingin maju jangan takut memulai, jalani aja dulu, soal risiko belakangan. Soalnya kan kalau udah takut duluan soal risiko, ya pasti jalan di tempat lah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sangat menginspirasi, memotivasi. Semoga usaha toko mainan Atta Baruk semakin berkembang dan terus semakin sukses ke depannya. Amin, amin, amin. Dan semoga kepada teman-teman yang mendengar podcast ini menambah wawasan dan motivasi untuk berani memulai usaha. Saya Hanifah Nurul Falah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.